Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfilia dari jurusan Agroteknologi kelas C. Nah, di sini saya akan melakukan praktik uji parametrik, uji ANOVA satu arah, atau one way ANOVA. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA adalah uji satu faktor, di mana uji tersebut biasa digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata apabila lebih dari dua kelompok. Nah, kalau hanya dua kelompok, kita bisa menggunakan sampel independent t-test. Untuk persyaratan sendiri, yang pertama, sampel berasal dari kelompok interdependent, maksudnya di mana kelompok dari sampel satu dengan sampel yang satunya lagi tidak memiliki hubungan. Lalu, untuk persyaratan sampel yang kedua, itu variabel faktor bersifat non-matrik atau data kategonikal. Maksudnya, dari faktor yang bersifat non-matrik ini, itu bukan berupa angka, namun berupa kata, contohnya kata atau nama, contohnya Samsung. Nah, contohnya ini. Lalu, untuk persyaratan yang ketiga, data masing-masing itu dari kelompok yang berdistribusi normal. Untuk persyaratan yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Nah, biar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal di sini. Contoh soal di sini yaitu seorang peneliti yang ingin membandingkan penjualan handphone dengan keempat merek yaitu Samsung, Oppo, Vivo, Lenovo. Kemudian, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone dan apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan langsung masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini kita masuk ke variabel view terlebih dahulu. Nah, di sini pada nama kita menggunakan variabel yang pertama itu X dan Y. Pada X ini kita beri label merek. Dan pada variabel Y kita beri label penjualan. Di mana untuk desimal sendiri kita menggunakan 0. Kalau di sini itu 2, maka kita harus mengubahnya menjadi 0. Lalu untuk value sendiri di sini kita harus mengetik terlebih dahulu di mana value yang pertama itu 1, lalu labelnya Samsung. Nah, di sini sudah terlihat untuk data value-nya. Setelah kita mengisi di sini, kita akan menekan ADD. Contohnya seperti ini. 1, Samsung. Nah, kita tinggal menekan ini. Lalu klik OK. Klik OK. Nah, setelah kita membuat data variabel view, kita masuk ke data view. Nah, pada data view ini, kita harus menyalin atau mengopi dulu data yang telah kita buat di sini. Nah, yang pertama itu ada data Samsung. Kita copy dulu. Nah, lalu kita copy. Setelah kita copy, kita bisa masukkan ke data view SPSS di sini. Nah, di sini telah kita lihat 52 sampai 55 ini adalah data Samsung, di mana pada variabel X kita beri angka 1. Untuk data selanjutnya, itu kita pasang di bawah variabel yang telah dilakukan, lalu mengurutkannya. Nah, setelah itu kita masuk ke analyze. Nah, di analyze ini kita masuk ke deskriptif statistik, lalu masuk ke explore. Nah, di explore ini kita bisa lihat
bahwa merek masuk ke faktor list, sedangkan penjualan masuk ke independent list. Nah, setelah itu kita masuk ke plot. Nah, di plot ini kita harus mencentang dulu normality, baru ke continue. Setelah di continue, kita pilih OK. Nah, di sini bisa kita lihat hasil output SPSS-nya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa tes normality dari output ini 0,078 ini lebih besar daripada 0,05. Jadi, pada data ini berdistribusi normal dikarenakan pada signifikasi itu lebih besar daripada 0,05. Lalu, ini adalah test of normality yang telah kita lakukan. Pada test of normality ini, kita telah bisa melihat hasilnya di sini. Lalu kita masuk ke data view. Nah, di sini kita akan melakukan uji homogenitas. Nah, pada uji homogenitas ini, kita akan melakukannya secara bersamaan dengan uji ANOVA, di mana kita akan menggabungkan uji homogenitas ini secara bersama dengan uji ANOVA. Nah, untuk mengujinya, kita masuk ke Analyze. Di Analyze ini, kita pilih Compartments, lalu masuk ke One-Way ANOVA, lalu di sini setelah kita lihat bahwa penjualan masuk ke dependent list, lalu faktor masuk ke merek masuk ke faktor, seperti kita melakukan uji normality tadi. Lalu kita masuk ke box. Nah, di sini kita harus mencentang to-key terlebih dahulu. Lalu setelah kita centang, kita continue. Lalu di sini kita masuk ke option. Lalu di sini yang harus dicentang itu adalah descriptive dengan homogeneity of variant tense. Lalu kita continue. Lalu kita pilih OK. Nah, bisa kita lihat di sini untuk menjawab pertanyaan tadi, rata-rata penjualan keempat handphone itu nilai tertingginya adalah pada merek HP Samsung, di mana terdapat 45,30. Nah, untuk nilai terendah penjualan pada merek handphone tersebut itu pada Lenovo, di mana pada Lenovo tersebut terdapat 35,70. Lalu di sini ada hasil dari test of homogeneity variance-nya. Bisa kita lihat dari signifikasi di sini, asumsi pada homogenitas di mana 0,074 lebih besar daripada 0,05. Bisa kita lihat di sini, kalau seandainya nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data yang berdistribusinya itu normal. Nah, jadi hasil perbandingan pada uji homogeneity ini sama, sehingga asumsi dari homogenitas ini pada uji one-way ANOVA ini terpenuhi. Lalu di sini
ada ANOVA. Nah, pada uji ini bisa kita lihat signifikasi pada output ANOVA 0 sebesar 0,09 sebesar 0,009 ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan rata-rata keempat penjualan mereka ini berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat kesimpulannya. Dapat disimpulkan pada riset membandingkan ini hanya rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan penjualan handphone pada merek lain itu sama. Dan variabel merek hanya berpengaruh secara signifikasi terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.